Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kevin. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang namanya perkembangan peserta didik di dalam pendidikan. Nah, pernah nggak sih kalian mikir gimana sih perkembangan anak dari kecil sampai dewasa, apalagi dalam dunia pendidikan? Itu penting banget kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih perkembangan peserta didik mulai dari aspek fisik, kognitif, emosional, dan lain-lain. Nah, jadi gini teman-teman, perkembangan peserta didik itu adalah proses bertahap yang dilalui anak dari kecil sampai remaja. Mereka bukan cuma tumbuh badannya saja, tetapi juga cara pikirannya, emosionalnya, dan cara berinteraksi sesama orang lain. Di sini ada dua teori. Teori pertama ada James Pig. James Pig, menurut Pig, perkembangan kognitif anak itu adalah ada tahap-tahapannya. Dari yang cuma bisa lihat-lihat doang sampai bisa mikir abstrak pas remaja. Di sini ada teori Erikson. Kalau kata Erikson, tiap umur itu punya tantangan sendiri. Banyak anak SD itu belajar percaya diri. Nah, pas remaja cari jati diri. Nah, jadi fisik tuh yang paling kelihatan dari anak. Belajar jalan, lari, sampai remaja mulai peduli penampilan. Di sekolah, guru juga harus ngerti nih kalau tiap umur punya kemampuan motorik yang berbeda-beda. Nah, ini soal cara berpikir. Anak kecil tuh masih konkret, semua dilihat dari yang nyata, tetapi makin besar mereka bisa mikir lebih dalam. Kata Pig, anak SD udah bisa mikir logis, tapi anak SMP, SMA udah bisa mikir yang rumit kayak kenapa sih hidup ini begini? Nah, jadi emosional juga berkembang kan. Anak kecil gampang nangis, remaja lebih sensitif, makanya guru atau orang tua harus ngerti nih. Jangan malah ngejudek gitu kan, marah-marah terus. Erikson bilang, remaja tuh lagi nyari jati diri, makanya mereka suka coba-coba hal baru. Nah, banyak faktor yang bikin perkembangan anak berbeda-beda, bisa dari keluarga, sekolah, teman, bahkan media sosial. Vygotsky pernah bilang, lingkungan sosial itu punya peran penting banget. Belajar nggak cuma dari guru, tetapi juga dari interaksi sesama orang lain. Nah, guru dan orang tua tuh punya peran besar gimana kita ngasih stimulasi yang sesuai, ngedukung anak berkembang tanpa memaksa. Teori zona perkembangan proksimal dari Vygotsky juga bilang anak bisa berkembang optimal kalau dapat bimbingan yang pas. Nah, sekarang tantangannya berbeda. Anak-anak sudah kenal teknologi dari kecil. Jadi kita juga harus bijak. Jangan cuma ngelarang, tetapi dampingi dan arahkan mereka. Pendidikan harus adaptif. Nah, jadi teman-teman, perkembangan peserta didik itu nggak bisa disamain satu sama lain. Masing-masing punya jalannya sendiri. Yuk jadi bagian proses itu dengan memahami dan mendampingi mereka tumbuh jadi versi yang terbaik. Nah, mungkin itu saja pembahasan di video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Kevin, saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.